mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom bagi kita semua. Pada pagi hari ini sebelum kita belajar bersama dari bagian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami menaikkan ucapan syukur kami buat kasih setia Tuhan bagi kami. Kami diberikan kesempatan untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih belajar bersama dari bagian firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tema yang kita gumuli di sepanjang satu semester ini yaitu dampak pandemi COVID-19 bagi pelayanan dan pendidikan Kristen. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari menyimaknya di Alkitab masing-masing. Perikop di atas dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Ayat yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencakul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Dari bagian firman Tuhan ini saya memberikan sebuah subtema untuk kita pada pagi hari ini, yaitu peran orang percaya dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, dampak pandemi COVID-19 sangat dirasakan, terlebih dalam dunia pelayanan. Saya membaca di dalam sebuah tulisan yang dijabarkan oleh Siska Situru mengatakan, ada beberapa pemimpin jemaat yang menyikapi peribadahan secara live streaming atau online merupakan sebuah tindakan yang dapat mengurangi rasa kepercayaan kepada Tuhan. Hal ini bisa saja dirasakan oleh banyak orang Kristen di luar sana. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita sebagai orang-orang percaya, terlebih kita sebagai pelayan dan pendidik Kristen dalam menjalankan peran kita dalam menghadapi tantangan pelayanan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Memang pada saat ini kita tidak bisa bersosialisasi dengan orang-orang di luar sana oleh karena adanya pandemi, akan tetapi kita bisa memulai segala sesuatu dari lingkungan kita berada. Dengan demikian kita bisa membawa perubahan yang baik bagi orang lain. Terlebih kita mulai melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Di sini kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Rasul Paulus dalam melayani jemaat yang ada di Filipi. Bagaimana dia tetap mengerjakan pelayanan yang Tuhan kehendaki baginya, sekalipun dia harus dipenjarakan, dia tetap melayani Tuhan dengan meneguhkan iman jemaat yang ada di Filipi. Jadi kita sebagai orang percaya harus berperan dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Apa saja yang harus kita lakukan sebagai bentuk peran kita dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19? Kita akan belajar bersama tentang peran kita sebagai orang percaya dalam menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Yang pertama, yaitu saling membangun di dalam kebenaran. Di sini saya mengambil di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya juga akan membacakan bagi kita di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Di dalam Roma pasal 14 ayat yang 19 sangat jelas mengatakan bahwa mari kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam Lukas pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, sudah banyak sekali dijelaskan oleh pembicara sebelumnya tentang bagaimana Yesus mendengar kabar bahwa orang-orang Galilea yang dibunuh dan darahnya dicampurkan oleh Pilatus
dengan darah korban yang mereka persembahkan, namun kita dapat melihat bagaimana respon Yesus terhadap berita tersebut. Yesus memberi peringatan kepada para pendengarnya agar mereka tidak memanfaatkan kejadian ini untuk mencela orang-orang yang sangat menderita, seolah-olah mereka karena penderitaan itulah mereka harus dipandang sebagai pendosa-pendosa besar. Hal ini patut menjadi perenungan bagi kita sebagai orang percaya. Mengapa kita harus saling membangun di dalam kebenaran? Jadi yang pertama yang akan kita pelajari, mengapa kita harus saling membangun di dalam kebenaran, yaitu supaya kita tidak saling menghakimi. Hal ini pun Yesus sampaikan kepada orang-orang yang membawa berita tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus memperkatakan hal ini dalam arti mereka tidak menganggap diri mereka lebih benar daripada orang-orang Galilea yang meninggal. Karena jika mereka hidup dengan cara yang demikian, sama halnya mereka juga akan memperoleh kebinasaan. Jadi dalam bagian ini kita sebagai orang percaya perlu saling membangun di dalam kebenaran supaya kita tidak saling menghakimi satu dengan yang lain. Kita harus belajar untuk introspeksi diri. Apakah saya sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Atau ketika saya sudah hidup benar di hadapan Tuhan, apa yang harus saya lakukan terhadap saudara seiman? Sebagai bentuk saya saling membangun di dalam kebenaran. Bukan malah sebaliknya, dengan melihat kesalahan orang lain, kita merasa sombong dengan menganggap diri lebih benar daripada orang lain. Hal ini menjadi sebuah perenungan bagi kita sebagai orang percaya. Apalagi dengan situasi dan kondisi kita saat ini dengan banyak hal yang terjadi, entah itu dampak dari COVID-19 maupun bencana alam atau bahkan permasalahan yang paling dekat sekalipun seperti permasalahan dengan rekan kerja, teman sekelas, teman sepelayanan, dan sebagainya. Dalam hal ini, kita memerlukan yang namanya saling membangun di dalam kebenaran, bukan menghakimi orang lain atau menghakimi dosa orang lain dengan melihat penderitaan yang orang lain alami. Di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-13 mengatakan, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jadi saya mau tekankan lagi bagi kita semua, mari kita saling membangun di dalam kebenaran supaya kita tidak saling menghakimi. Bagian kedua, mengapa kita harus saling membangun di dalam kebenaran, yaitu supaya kita tahu membedakan yang benar dan yang salah. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, untuk membedakan yang benar dan yang salah bukanlah suatu hal yang mudah. Mengapa demikian? Karena kadangkala apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan realita. Maka kita memerlukan yang namanya sebuah fakta atau kebenaran, sehingga dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Sama halnya dengan penjelasan di dalam Ibrani 5 ayat 14 mengatakan bahwa kita tidak dapat mengunyah makanan rohani dan memahami hal-hal yang lebih dalam mengenai firman Allah kalau kita belum menjadi orang Kristen yang lebih baik dan belajar membedakan yang benar dari yang salah dengan melakukan hal-hal yang benar. Oleh sebab itu kita memerlukan pertolongan dari orang lain untuk saling membangun di dalam kebenaran. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana kita mampu saling membangun di dalam kebenaran, terutama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, sebagai orang percaya mari kita berperan untuk saling membangun di dalam kebenaran. Bagian yang kedua, peran kita sebagai orang percaya selain daripada saling membangun, yaitu menghasilkan buah pertobatan. Di sini saya mengambil di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah berkaitan dengan peringatan yang diberikan oleh Yesus di ayat yang ke-5. Yang sudah saya baca tadi, di situ menyatakan bahwa tidak adanya pertobatan maka kebinasaanlah yang akan diterima. Sama halnya dengan pohon ara yang tidak berbuah, maka ia akan ditebang. Perumpamaan yang Yesus sampaikan ini merujuk kepada bangsa dan umat Yahudi sebagai umat pilihan Allah yang diberikan segala keistimewaan untuk mengenal dan melayaninya, melebihi bangsa-bangsa lain. Namun, balasan yang diberikan oleh umat pilihannya malah mengecewakan harapan-harapan yang Allah berikan. Mereka tidak melakukan kewajiban mereka mendatangkan celaan dan bukan pujian bagi pengakuan iman mereka. Dari peristiwa ini kita dapat belajar bagaimana peran kita sebagai orang percaya yang sudah mengalami pertobatan dalam menghasilkan buah bagi Kristus. Untuk menghasilkan buah, hal yang harus kita lakukan yang pertama ialah memanfaatkan tanah yang baik.
Tanah yang baik akan menghasilkan buah ketika kita berusaha untuk mengelola dan merawatnya. Sedangkan untuk mengelola dan merawatnya, kita membutuhkan kemauan yang tinggi. Artinya bahwa kita tidak bisa memulai sesuatu hal lalu berhenti di tengah jalan. Akan tetapi apa yang sudah kita mulai, kita harus mengerjakannya sampai tuntas. Sama halnya ketika kita memiliki visi atau misi untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Kita tidak bisa hanya berhenti ketika ada persoalan yang kita hadapi saat ini, namun kita harus berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan demikian, kita dapat menghasilkan buah pertobatan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hal yang kedua yang harus kita lakukan untuk menghasilkan buah pertobatan, yaitu memanfaatkan waktu. Selagi masih ada kesempatan, mari kita manfaatkan waktu yang diberikan untuk menghasilkan buah pertobatan itu. Buah pertobatan yang kita hasilkan bukan saja berbicara tentang jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Tuhan atau jauh daripada Tuhan. Akan tetapi, sikap hidup kita pun merupakan buah dari pertobatan kita. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk berbenah diri, karena setiap orang tidak ada yang namanya kebal terhadap dosa. Sehingga kita memerlukan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan yang akan menuntun kita, Tuhan yang akan memampukan kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, terlebih sebagai pelayan Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama memanfaatkan waktu yang Tuhan beri untuk kita, apalagi di dunia yang semakin tua, ada banyak tantangan dan persoalan yang harus kita hadapi, akan tetapi kita mau belajar percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa melewati semuanya itu. Jadi sebagai kesimpulannya bagi kita, mari kita sebagai orang-orang percaya atau para pelayan dan pendidik Kristen berperan dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 dengan saling membangun dalam kebenaran sehingga kita dapat menghasilkan buah pertobatan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang percaya, terlebih sebagai para pelayan dan pendidik Kristen, untuk kami tetap terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami, untuk kami tetap terus memberitakan Injil Tuhan, terlebih memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, dan kami harus memulai semuanya itu dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong kami supaya kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini, dan kami menyerahkan untuk ibadah chapel kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.